Shalom saudara, senang bisa berjumpa lagi. Ya, eh, luar biasa kesaksiannya ya. Saya mau ngajak saudara untuk kita belajar. Ada satu bagian yang hari ini kita ingin belajar sama-sama, bahwa Tuhan ingin mengajar kita hidup di hari ini. Katakan hidup di hari ini. Karena saya melihat bahwa hari-hari ini dan ke depan ya, ada banyak orang mengalami yang namanya depresi, stres, ketakutan, kekhawatiran. Ya, mereka kehilangan yang namanya kesehatan mental karena mereka selalu hidupnya itu bukan di hari ini. Ya, nah, saya ingin mengajak saudara bahwa dalam perjalanan hidup kita, ya, kita tahu bahwa ada iblis. Ya, iblis itu akan selalu menarik kita ke masa lalu. Pokoknya itu adalah memang nature-nya dia, bawaannya dia, akan selalu membawa kita itu ke masa lalu. Katakan iblis akan selalu menarik kehidupan kita ke masa lalu. Nah, kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10, Wahyu 12 ayat yang ke-10, kalau sudah mendapatkan kita baca bersama-sama. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kalau kita lihat pekerjaan musuh selalu akan menarik kita kepada masa lalu. Makanya dia disebut pendakwa. Kenapa disebut pendakwa? Pendakwa adalah selalu berusaha menampilkan, ya, memunculkan data atau fakta yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Betul kan? Itulah tuduhan, itulah dakwaan. Nah, iblis selalu bekerja dengan cara ini menuduh mendakwa kita siang dan malam. Selalu pekerjaan dia menuduh mendakwa kita siang dan malam. Kadangkala dalam hidup kita akhirnya kita mulai kepikiran hal-hal yang telah lalu. Hal-hal yang sudah berlalu dalam hidup kita. Tapi memorinya itu terus ada. Rasa sakitnya itu terus ada. Rasa galaunya itu terus ada. Nah, itu adalah pekerjaan musuh yang harus kita bongkar dalam hidup kita. Nah, makanya selalu mendapati bahwa ada orang yang hidupnya dalam konflik batin. Dia punya sakit hati, dia punya kepahitan, punya kebencian, punya rasa ganjalan dalam hatinya. Itu enggak beres-beres dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena iblis terus memasukkan dalam hidup dia sebuah data dan fakta dari apa yang terjadi pada masa lalu dia. Nah, orang yang hidup berkajang pada masa lalu, dia tidak pernah bisa maju dalam kehidupannya. Apapun kondisinya. Kenapa? Karena dia seperti seseorang, seperti main layangan, tahu ya Bapak Ibu ya. Sementara ini dia akan dibiarkan terbang tinggi, tapi pada satu titik dia akan ditarik sampai dia terjerembab ke bawah. Nah, ini adalah gambaran pekerjaan musuh dalam hidup orang percaya. Nah, karenanya Alkitab menegaskan bahwa saudara itu tidak boleh hidup dalam tuduhan dan dakwaan. Ya, makanya saudara harus bebas dari konflik batin. Katakan aku harus bebas dari konflik batin. Nah, karena ada banyak orang hidupnya itu nggak bisa move on. Ya, dia selalu berkajang pada apa yang terjadi pada masa lalunya. Dan masa lalunya itu membebani keberadaan hidup dia dari waktu ke waktu. Ya, nah ini yang gak boleh terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya harus bisa melepaskan masa lalu. Katakan aku harus bisa melepaskan masa lalu. Lalu iblis bekerja dalam perasaan bersalah. Ya, kita mungkin pernah berdosa. Kita pernah buat kekeliruan dalam hidup kita. Kita punya buat keputusan yang salah dalam hidup kita. Ada pengambilan keputusan yang mungkin tidak selaras dengan firman. Nah, iblis sekali-kali datang dalam hidup kita dengan memberikan rasa bersalah. Dihantui dengan rasa bersalah. Percayalah, Roh Kudus tidak pernah menyerang saudara dengan rasa bersalah. Roh Kudus akan memunculkan yang namanya keinsyafan, kesadaran. Katakan Roh Kudus selalu menginsyafkan akan dosa. Jadi dia tidak pernah membawa saudara itu ditekan oleh rasa bersalah. Ya, dan musuh selalu berusaha bekerja untuk saudara itu punya rasa penyesalan akan kegagalan. Dalam hidup ini setiap orang pernah gagal, betul gak saudara? Tapi ada orang-orang tertentu yang waktu dia mengalami kegagalan, dia tuh gak bisa move on dari rasa gagal dia. Dia terus dihantui oleh rasa gagal, rasa kekalahan yang pernah dia derita. Nah, saudara dan saya harus mulai hidup dalam pemerintahan Tuhan. Katakan aku harus hidup dalam
pemerintahan Tuhan. Makanya Wahyu berkata, sekarang telah tiba saatnya. Apa tiba saatnya? Pada hari ini harus tiba saatnya. Apa saatnya itu? Saat bahwa Allah memerintah dalam hidup kita. Saat dimana Allah membebaskan kita dari semua tuduhan, dakwaan, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, apapun yang sejenisnya. Kenapa? Karena itu adalah masa lalu. Seringkali kalau kita datang sama Tuhan, kita ngaku dosa, ngakui kesalahan kita, ya. Tuhan itu sebenarnya sudah nggak ingat dosa kita. Kenapa? Karena dia itu bukan Allah masa lalu. Kenapa? Karena dia selalu adalah Allah pada hari ini. Katakan Allah selalu merujuk pada hari ini. Maka kalau saudara mendapati waktu Elia telah gagal, dia jatuh dalam dosa. Dia kalah oleh seorang wanita Isabel. Padahal dia berhasil membunuh 800 lebih Nabi Baal sendirian. Namun lewat ancaman satu orang perempuan, Elia ketakutan. Nah waktu Tuhan mendatangi Elia, apa yang Elia katakan kepada Tuhan? Dia bilang begini. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kenapa kok dia waktu Tuhan datang sama dia, yang dia kasih itu data dan fakta masa lalunya dia. Tahu saudara, di kisah itu Tuhan gak komentar apa-apa. Tuhan cuma bilang gini, makanlah. Perjalanan ke depan akan jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Betapa banyak orang hidup dalam penipuan musuh. Dia terus terjebak dengan masa lalunya. Dia terjebak dengan kesalahan, pelanggaran, kegagalan di masa lalunya. Dan otomatis dia gak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Berkata sekarang. Katakan sekarang. Jadi dia merujuk pada sekarang. Pada masa ini. Pada hari ini. Dikatakan bahwa keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kenapa terjadi pemerintahan Allah? Kenapa kuasa kerajaan bisa bermanifestasi dalam hidup seseorang? Kalau tuduhan dan dakwaan berakhir. Selama saudara hidup dalam rasa bersalah, saudara hidup dalam pengalaman masa lalu, saudara terus hidup dalam apa yang pernah terjadi pada konflik di masa lalu. Saudara terikat kepada peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu. Saudara akan terus berhasil didikte oleh musuh, didikte oleh iblis. Makanya Tuhan gak mau saudara berkajang pada masa lalu. Apapun kegagalan, apapun rasa sakit, apapun event hidup kita di masa yang lalu, saudara harus bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah turut bekerja. Amin. Katakan Allah turut bekerja. Nah, kalau saudara menikmati kuasa pemerintahan Allah, salah satu bukti nyatanya saudara itu tidak bisa lagi hidup dalam tuduhan dan dakwaan. Engkau tidak pernah bisa lagi menyimpan rasa sakit hati. Karena orang yang sakit hati, orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam konflik batin adalah orang yang hidup bukan di dalam pemerintahan sorga. Ayatnya jelas bilang, ketika pemerintahan Allah tiba, kuasa kerajaan tiba, maka hal pertama yang dihancurkan adalah tuduhan dan dakwaan. Saudara yang sakit hati, saudara itu mengalami sebuah tuduhan dan dakwaan siang dan malam. Kenapa? Engkau sedang dipakai untuk terus mengcounter sebuah yang pernah terjadi, peristiwa dalam hidup saudara yang menyakiti hidup saudara. Apa? Entah itu bicara tentang keuangan, tentang seseorang, relasi, hubungan dan lain sebagainya. Pendek kata tetap itu membuat saudara menyimpan sesuatu dalam batin saudara dari apa yang terjadi di masa lalu saudara. Nah, Tuhan ingin membangun pemerintahan dalam hidup kita. Katakan Tuhan ingin memerintah dalam hidup kita. Nah, makanya saudara harus bisa move on dari masa lalu. Ya, karena kalau saudara terus dihantui rasa bersalah, rasa gagal, rasa sakit hati terhadap semua event yang pernah kita lalui dalam hidup kita, semua peristiwa yang kita jalani, maka pemerintahan sorga tidak pernah ada dalam hidup kita. Tapi pada waktu saudara berhasil membuang semua yang disebut oleh masa lalu, dan saudara mengizinkan Tuhan membuat jalan yang baru, jalan yang hidup dalam hidup kita, engkau akan alami. Ya, kau akan lihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pemerintahan Allah mulai nyata di tengah-tengah kita. Amin. Yesaya 41
ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Yesaya 41 ayat 18 sampai 19, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Firman-Nya, janganlah ingat. 43. 43, iya 43. Ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Allah tidak suka saudara terus berkajang pada masa lalu. Baik itu kegagalan, kesuksesan, baik itu peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menyedihkan. Pendek kata, Tuhan tidak mau saudara terus ingat kepada hal yang masa lalu. Amin. Tuhan tidak menghendaki saudara menjalani hidup hari ini dengan terus membawa gembolan, beban-beban dari apa yang terjadi pada masa lalu saudara. Ya, saudara harus bisa meninggalkan masa lalu. Katakan, aku harus bisa meninggalkan masa lalu. Nah, jadi di pekerjaan musuh akan terus membuat saudara hidup di masa lalu. Makanya ada banyak orang setelah sekian belas tahun dia masih terus ingat tentang sakit hatinya. Ya, kadang-kala nih banyak orang tuh pakai memorinya tuh untuk hal yang begitu. Ya, dia merekod kesalahan orang, ya, dan kesalahan itu terus dibawanya dalam hidupnya. Ya, yang disakiti sebenarnya bukan yang direkamnya, dirinya sendiri yang disakiti. Ya, ada banyak suami istri konflik. Kenapa? Akhirnya akumulasi terjadi, perpecahan, perceraian. Seringkali disebabkan salah satu pihak terus merekod masa lalu. Nah, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Nah, semua itu membawa rentetan peristiwa dalam hidup seseorang. Nah, Tuhan mau kita bisa merdeka dari hal itu. Makanya pekerjaan musuh selalu menuduh, mendakwa. Dengan kata lain, dia akan terus membawa hidup saudara itu terikat kepada masa lalu. Makanya orang yang sakit hati, orang yang kepahitan adalah orang yang betul-betul tidak mengalami kuasa kerajaan. Kenapa? Karena dia terus di dalam kungkungan si musuh. Kenapa kungkungan si musuh? Karena Tuhan gak pernah mau mengingat masa lalu. Tapi iblis selalu kerjanya mengingatkan masa lalu. Itulah sebabnya saudara, kita bersyukur Kristus diberikan buat kita. Saudara dan saya, kenapa berbeda dengan banyak religi yang lain, agama yang lain? Alasannya cuma satu, karena saudara dan saya memiliki Kristus sebagai jaminan. Kita bukan sedang menjadi sekelompok orang yang beragama. Kita adalah sekelompok orang yang mengalami penebusan dari Kristus. Nah, kenapa kuasa Kristus ini sempurna dalam hidup kita? Karena yang Kristus lakukan adalah menebus semua masa lalu saudara. Di dalam Dia tidak ada lagi masa lalu. Saudara mau brengsek, mau hidupnya kacau pada zaman yang dulu. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam hawa nafsu, itu pada masa lalu saudara. Tapi pada detik saudara percaya kepada Kristus, sesuatu terjadi. Saudara diubah jadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini adalah sama sekali bukan saudara dosanya dihapus kayak papan tulis. Kan kalau papan tulis putih, ditulis spidol, dihapus, masih aja kelihatan kan tuh hitam-hitamnya. Enggak, saudara itu dijadikan baru. Sebagai ciptaan baru itu saudara betul-betul seperti manusia yang tidak pernah punya masa lalu. Itu hebatnya ketika saudara ketemu Kristus. Jadi iblis itu punya datanya saudara. Tahun kapan kau jatuh, tahun kapan kau berbuat kejahatan, tahun kapan kau melakukan hal-hal yang konyol dalam hidupmu. Tapi waktu detik kau percaya kepada Kristus, engkau itu enggak punya masa lalu. Di hadapan Tuhan tuh hanya ada pada hari ini. Enggak ada masa lalu. Itulah kehebatan ciptaan baru. Makanya dia bilang apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi gak bisa lagi saudara diintimidasi. Kamu 2 tahun lalu kamu pernah buat pelanggaran ini loh.
Oh dulu kamu pernah mendidik anak caranya salah sehingga anakmu seperti ini loh. Enggak bisa. Kenapa? Karena waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara itu adalah satu pribadi yang tidak lagi punya masa lalu. Loh, masa lalu saya yang suram itu kemana Pak? Ditebus oleh darahnya. Disucikan, ditahirkan oleh darahnya. Dan dari situ saudara memasuki masa depan saudara. Sama sekali baru. Itulah ciptaan baru itu bukan sekedar saudara diampuni dosanya. Tapi ciptaan baru itu betul-betul saudara dibuat jadi baru di dalam Kristus. Yang lama kemana? Berlalu. Itulah sebab waktu saudara bersentuhan dengan karya salib Kristus. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebejat apapun hidup orang. Serusak apapun kondisi keluarga yang kita punya. Tapi waktu orang mulai bersentuhan dengan dimensi Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai Raja, Kristus sebagai Juru Selamat, perubahan besar pasti terjadi. Inilah yang tidak dimiliki oleh agama lain. Agama lain berusaha mencari Tuhan, mendekati Tuhan. Tapi dia tidak pernah terus bisa move on dari masa lalunya. Kenapa? Karena dia akan terus dihantui oleh efek, oleh sebab akibat dari masa lalunya. Tapi detik saudara percaya pada karya salib Kristus, beda. Engkau dijadikan baru. Engkau seorang yang tidak punya masa lalu. Born again katanya. Ya kan kalau orang baru lahir kan nggak punya masa lalu. Orang baru lahir. Benar gak? Itulah gambaran saudara dan saya. Tapi iblis bodohin kita. Wah kamu pernah gagal, pernah gagal. Kadangkala kita jadi orang-orang agamawi. Kalau datang sama Tuhan tuh ngaku dosa. Sampai Tuhan tuh bingung dosa yang mana yang saudara akui. Saking latahnya kita berdoa kan sering begitu kan. Tuhan Yesus ampuni dosa kami. Tuhan tuh bingung dosa yang mana. Karena biasanya apa itu adalah lafal keagamawian kita. Kebiasaan berdoa dengan cara agamawi. Ya kan, kalau menghadap Tuhan kan kita nggak tahu ada salah apa enggak. Loh dia Bapa. Kalau saudara punya salah dijewer. Iya kan, diberitahu. Enggak mungkin ada bilang, wah saya dihukum Tuhan. Loh kok bisa dihukum Tuhan? Karena saya buat pelanggaran, wah kejemamat bapaknya. Lah saya aja disuruh ngajar anak saya, kalau anak saya salah diajak ngomong dulu. Dikasih tahu dulu salahnya apa. Didudukin di thinking chair, suruh mikir dia. Benar gak? Baru setelah itu ada disiplin. Nggak mungkin Bapamu di sorga. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, disiplin saudara. Saudara nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin. Kenapa? Alkitab bilang, Bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik. Apalagi Bapamu yang di sorga. Nah gambaran-gambaran ini, saudara harus masukkan dalam hidup saudara. Karena banyak orang Kristen, tapi hidupnya secara agamawi. Karena mereka nggak pernah mengenal tentang Allah secara benar, secara akurat. Maka saya bilang, saudara bagaimana hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Sederhana, pastikan engkau bisa lepas dari masa lalu saudara. Gimana melepaskan diri dari masa lalu saudara? Terima kuasa penebusan Kristus. Ada banyak orang dia percaya Yesus tapi tidak mengalami kuasa penebusan. Kenapa? Karena ingatnya masa lalu terus. Kejengkelan akan orang lain terus. Masalah yang pernah dialami, dosa yang pernah dialami di masa lalu terus. Sementara dari pihak Tuhan waktu saudara percaya kepada Kristus, engkau tuh ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau itu manusia baru yang tidak pernah lagi bersentuhan dengan dosa dan tidak punya masa lalu. Born again. Lahir kembali. Nah kalau kita bisa hidup dalam pemerintahan Tuhan yang seperti ini, saudara akan menikmati kehidupan yang berbeda. Ya, jadi ingat, iblis membawa saudara untuk hidup di masa lalu. Kuasa penebusan Kristus membuat saudara bisa ada sebagaimana engkau ada pada hari ini. Amin. Engkau jadi ciptaan yang baru. Nah, ketika saudara hidup di tengah dunia ini, dunia itu membawa saudara punya sebuah filosofi. Filosofi yang dunia berikan kepada kita adalah hidup kita ini mengejar masa depan. Jadi ada orang yang hidupnya berkajang pada masa lalu.
kegagalan, kelemahan, keterbatasan, apalagi sakit hati, kebencian, kepahitan, kan itu masa lalu. Tapi ada orang yang hidup, dia berkajangnya pada apa? Masa depan. Nah, saya mau ajak saudara mengerti bagian ini. Tuhan gak mau saudara hidup di masa lalu, Tuhan juga gak mau hidup saudara itu ngejar masa depan. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dulu kita baca. Yakobus 4 ayat yang keempat. Ketemu? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau saudara hidup dengan filosofi, prinsip yang dunia miliki, secara otomatis saudara adalah musuh Allah. Enggak bisa, karena dunia dengan Allah selalu bertentangan. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 14 dia bilang gini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi Yakobus ngasih tahu, hidup orang di dunia ini selalu tendensinya menciptakan, mengejar, memburu masa depan yang lebih baik. Apakah itu salah? Nanti kita pelajari dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang tadi prinsipnya, mengejar dunia, mencari dunia berarti menjadi musuh Allah. Hidup dengan sistem dunia, hidup dengan pola dunia, hidup dengan nilai-nilai yang dunia punya, saudara menjadikan dirimu musuh Allah. Nah, salah satu poin kehidupan manusia pada zaman ini adalah saya punya sebuah rencana tentang masa depan. Apa rencana saya tentang masa depan? Saya pengen pergi ke kota Anu. Alkitab bilang, ngapain ke kota Anu? Mau jualan. Nanti kalau jualan ngapain? Saya mendapat untung. Tendensinya apa? Untung. Alkitab bilang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Artinya tidak ada seorang pun ya yang bisa menapaki masa depannya tanpa seizin Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan atas semua hari. Amin. Nah, Alkitab katakan, kamu tidak tahu hidupmu itu sama seperti uap. Kenapa? Hidup manusia itu sehebat apapun, seheboh apapun itu diumpamakan oleh Alkitab seperti uap. Yang dalam hitungan sepersekian detik tiba-tiba dia bisa lenyap begitu saja. Nah, apa yang Alkitab katakan? Lompat ke 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Ya, saya ingin baca ayat banyak ini supaya saudara tahu ini adalah bukan karangan tapi ini benar-benar firman. Ya, fondasinya adalah firman. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi tulisan ini berkata bahwa firman menyatakan kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Aku akan pergi ke kota Anu, aku akan berdagang dan aku akan mendapat untung. Terjemahan Yohanes bilang lain. Apa? Dia pengen apa yang ada di dalam dunia ini. Apa sih yang ada dalam dunia ini? Tadi. Apa yang ada dalam dunia ini? Keinginan daging katanya. Ya kan? Apa sih yang dimaksud keinginan daging? Ya pokoknya apa saja yang membuat daging ini comfort, nyaman. Makan yang enak, tidur di kasur yang enak, semua kenyamanan hidup, kenikmatan hidup. Salah nggak menikmati semua itu? Nggak salah, itu berkat.
Tapi salah kalau itu memenjarakan hidup saudara. Dan itu menjadi fokus pencarian hidup saudara. Saudara ada di tengah dunia ini bukan untuk mencari kenikmatan hidup. Katakan aku ada di sini bukan untuk mencari kenikmatan hidup. Amin. Jadi keinginan daging, ya, keinginan mata, ya, kita pengen lihat yang bagus-bagus. Ya, makanya di zaman ini anti aging laku. Ya, serum-serum laku. Ya, kenapa? Karena orang ingin memanjakan dirinya supaya bisa panjang umur, ya, dengan cara-cara yang lahiriah. Lalu apalagi katanya? Keangkuhan hidup, ya. Saudara akan mulai melabeli setiap orang itu berdasarkan apa yang dia punya. Mobilnya apa? Rumahnya di mana? Akhirnya semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan jati diri dia secara lahiriah. Berkat nggak salah, saudara nikmati. Tapi kalau ini menjadi tujuan, itu yang salah. Saudara paham ya? Nah, kalau dalam terjemahan lain dibilang begini saudara. And the pride of life assurance in one's own resource or in the stability. Jadi dunia itu akan mengajak saudara mengejar sebuah jaminan hidup dalam hidup saudara yang membuat saudara itu bisa stabil. Jadi kalau saudara stabil keuangan, stabil penghasilan, stabil semuanya, saudara akan mulai dibawa, ya, untuk saudara itu mulai ngejar segala sesuatu. Pokoknya saya mau hidup saya di dunia ini stabil. Enggak salah. Tapi ketika itu hanya menjadi tujuan, maka muncullah orang-orang yang sibuk dengan banyak hal untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Itulah yang kita enggak heran. Ya, orang bisa nyimpen emas, kita enggak tahu emasnya dari mana. Nyimpen duit segitu banyak, enggak tahu duitnya siapa. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia ini mencetak saya itu ingin stabil dalam semua aspek di bumi ini. Dan orang begitu takut kalau dibawa menjalani sebuah kehidupan yang tidak stabil. Nah, tapi kondisi dunia pada masa ini dan ke depan akan membuat orang sulit mengalami sesuatu yang stabil. Maka saudara lihat hari-hari ini banyak orang stres, gila, korupsi, jahat, melakukan berbagai kejahatan yang dulu kita anggap nggak masuk akal. Tapi sekarang jadi masuk akal dan dimaklumi. Kenapa? Karena kondisi zaman berubah, kondisi dunia sepertinya makin jahat, makin jahat, makin jahat. Dan orang hidupnya cuma satu, dia pengen menciptakan masa depan yang stabil buat dirinya. Apa munculnya orang-orang seperti ini? Ini muncul orang yang super sibuk. Dia nggak punya waktu. Nah, padahal kalau prinsip firman apa? Bukan menciptakan kestabilan. Prinsip firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi prinsip untuk mengejar, mencipta masa depan yang lebih baik, memiliki kestabilan hidup. Apa yang terjadi? Orang itu dibuat sibuk. Bangun pagi, ya kan, langsung kerjain semua bisnis yang ada, langsung berkutat dengan angka-angka, berkutat dengan usaha yang ada. Orang dibawa sepertinya nggak bisa menikmati kehidupan ini. Sibuk banget. Dan kadang-kala kita nggak tahu dia sibuk ngapain. Busy. Ya, lebih mudah ketemu Tuhan daripada ketemu dia. Saking sibuknya. Padahal kalau ditanya, rumahnya ada berapa? Oh, udah 5. Mobilnya udah berapa? Udah 7. Kekayaannya, pokoknya 7 turunan gak habis. Tapi pencarian dia seperti gak pernah berakhir. Kejar terus, kejar terus, kejar terus. Akhirnya kita tuh gak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan. Kita nggak pernah ngalami yang namanya rest.
in the presence of the Lord. Kenapa? Sibuk. Ya, saya pernah mendapati ada satu keluarga, ya bagi saya kaya lah ya, karena punya lahan itu 20.000 hektar. Ya, lahan sawitnya dia 20.000 hektar. Jadi kalau lihat aja harus pakai helikopter, pakai drone gitu. Jadi ya saya pikir kaya lah. Tapi saudara tahu, bahkan ketika jalan-jalan keluarga, pikirannya tuh nggak di jalan-jalan. Pikirannya justru lagi jalan ke sana. Jadi can you imagine saudara? Dia makan sesuatu yang ada di meja makannya dia. Tapi hati, pikiran dan jiwanya tidak ada di meja makan itu. Inilah yang saya bilang orang yang tidak pernah mengalami rest. Dan ternyata makin hari-hari ini ke depan itu makin banyak model begitu. Yang dia nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Dia seperti terus berlari, mengejar ini, berlari, mendapatkan itu. Cari lagi peluang, cari lagi kesempatan, perbesar lagi ini, perbesar lagi itu. Tapi dia nggak pernah bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan pada hari ini. Nah, Tuhan nggak mau saudara berkajang pada masa lalu. Tuhan juga nggak mau saudara jadi pribadi yang terus kerja, berusaha, mengejar supaya masa depan saudara stabil dan lebih baik. Nah, Tuhan mau ngajar kita itu hidupnya pada hari ini. Nah, kalau saudara baca dalam satu ayat, Matius 6 ayat 34. Kamu saudara, Matius 6 ayat 34. Baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau Tuhan ngajarin kita, Tuhan tuh nggak ngajak saudara itu kayak pusing bagaimana membuat hidup saudara harus stabil, terus kerja banting tulang, setengah mati, lalu saudara itu melupakan kebahagiaanmu sendiri. Enggak. Tuhan mau saudara itu hidup pada hari ini. Makanya dia bilang, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, kesusahan ini bukan berarti tiap hari susah. Jadi kalau terjemahan itu, setiap hari itu pasti ada tantangannya sendiri. Tapi saudara nggak usah mikir yang besok. Nah, dunia itu akan selalu membawa saudara mikirnya besok gimana. Nanti gimana. Nah, Tuhan tuh nggak mau begitu. Tuhan mau saudara itu mikirnya hari ini. Setelah kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat yang ke-11 di atasnya. Itu dia bilang gini. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi saudara, ada banyak orang di dalam hidupnya dia nggak bisa menikmati karya Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kesetiaan Tuhan. Karena tadi orang ini hidup di masa lalu, makanya terbengkalai hidupnya dengan sakit hati, kepahitan, kegagalan di masa lalu, pengalaman traumatis. Ya, pernah ada yang mengalami pengalaman traumatis? Kenapa kok orang trauma? Karena dia mengalami pengalaman di masa lalu yang gak enak, membuat trauma. Nah tapi ada orang juga yang jenisnya dia terus mengejar masa depan. Gak ada puasnya, gak ada cukupnya, gak ada syukurnya. Nah Tuhan mau saudara itu mulai jadi pribadi yang hidupnya pada hari ini. Maka saya ingin kasih saudara ayat-ayat bahwa Tuhan selalu ngomong tuh enggak nanti. Enggak besok, apalagi masa lalu, enggak. Dia selalu ngomong merujuk pada hari ini. Itu luar biasanya Tuhan kita. Kalau saya baca dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 8.
Kamu saudara? Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi dia merujuk lagi pada hari ini. Satu ayat lagi, Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Kamu saudara? Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara bisa bayangkan. Saudara itu punya Bapa di sorga. Dia tuh tahu semua detail hidup saudara. Tapi iblis mencoba terus tarik saudara hidup di masa lalu. Dunia mencoba saudara untuk menarik saudara ke masa depan. Tuhan ingin saudara itu ada pada hari ini. Makanya dia nggak pernah peduli dengan dosa saudara yang masa lalu. Dia bilang, Pak, pada hari ini, kalau kamu dengar suaranya, dan kamu melembutkan hati kamu, selesai. Makanya Tuhan tuh gak suka dengan Kristen sejarah. Wah dulu waktu saya muda, saya melayani Tuhan, saya cinta Tuhan gila-gilaan. Ya dulu. Saya pernah Pak pelayanan misi. Iya, kapan? Ya dulu. Saya terlibat aktif dalam pelayanan. Kapan? Dulu. Tuhan tuh selalu lihatnya pada hari ini. Makanya waktu dia datang ke Taman Eden, kan dia Allah yang maha tahu. Tapi yang dia tanya sama Adam, Adam, di manakah engkau? Kenapa? Karena pada hari itu Adam gak ada pada posisi yang seperti biasanya. Ngerti saudara ya? Ini saya kasih contoh lah. Saudara melihara anjing. Kalau saudara sebagai tuannya pulang, kan anjingnya langsung datang tuh. Gonggong, goyang-goyang, joget-joget, nyambut saudara. Nah one day, saudara datang dia gak ada. Gak ada di pintu yang biasanya. Gak ada di pagar yang biasa. Kan saudara kan panggil kan. Hey Skippy, mana kamu? Seperti itulah kondisi Adam. Bukan Allahnya tidak maha tahu. Tapi dia tidak berada pada posisi yang seperti biasanya. Kenapa? Karena Allah lihatnya selalu pada hari ini. Nah sayangnya Adam gak bisa move on. Dia udah gagal. Dia udah jatuh dalam dosa. Dia terbuang dari Taman Eden. Tapi sebenarnya apakah Tuhan itu ingin membunuh dia? Tidak. Tuhan itu ngasih kesempatan. Adam itu bisa memperbaiki kesalahannya. Cuman sayang Adam gak bisa move on. Makanya waktu dia punya anak. Ada anaknya ternyata. Ya, Habel itu bisa berjumpa lagi sama Tuhan. Persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Dan dari keturunannya, Henok tuh masih ada. Waktu Adam hidup itu Henok juga sudah masih ada. Tapi Adam sudah gak tertarik lagi dengan kehidupan rohani. Seperti itu. Kenapa? Gagal move on. Saudara, belum ada penebusan. Tapi orang bisa hidup pindah alam. Di dunia, jalan sama Tuhan, tiba-tiba pindah alam. Dan Henok tidak ada lagi. Bayangkan, Kristus belum mati. Sayangnya Adam gak bisa move on. Dihantui kegagalan, rasa bersalah. Jatuh dalam dosa, dia gak bisa move on.
keturunannya ada yang move on. Enos dia panggil nama Tuhan, Tuhan datang. Saudara bisa bayangkan, hati-hati dengan pekerjaan musuh. Seringkali dalam hidup kita, itu kita membanggakan apa yang terjadi di masa lalu kita. Kita melabeli diri kita sebagai hamba Tuhan, tapi mungkin itu masa lalu. Yang Tuhan tanya hari ini, di mana kamu? Victor, Victor, di manakah engkau? Ini bicara merujuk hari ini. Itu sebabnya nggak bisa saudara doa itu dirapel. Pokoknya saya sibuk, nanti doanya 1 kali seminggu langsung lama aja. Kan gitu tuh. Nggak bisa saudara. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Kenapa dibilang kesusahan sehari cukup sehari itu bukan saudara itu akan dibuat susah tiap hari sama Tuhan. Enggak ada gambaran itu. Saudara dalam hidup ini ngalami pergumulan, tekanan, masalah. Apalagi fitnahan orang. Atau orang fasik berusaha membunuh saudara, mencelakai saudara. Ini kan sesuatu yang saudara alami pada hari ini. Apa yang akan terjadi besok? Kasih setia Tuhan. Waktu engkau datang sama Tuhan, hari ini adalah hari yang baru bagi dia. Dan hari yang baru ini dia berikan kepada hidup saudara. Makanya selalu baru setiap pagi. Jadi kenapa saudara disuruh doa pagi? Bukan karena orang muslim 5 kali doa dalam sehari. Bukan. Kenapa harus doa pagi? Bukan supaya saudara diberkati. Bukan. Kalau semua agama itu saudara, selalu, nih ya saya kasih tahu, apakah saudara itu hidup agamawi atau tidak. Kalau engkau hidup secara keagamaan, selalu Tuhannya itu saudara. Saudara doa. Apa yang kau bawa dalam doa? Berkati bisnisku, berkati keluargaku, berkati hewan ternakku. Siapa Tuhannya? Aku. Itu agama. Kenapa Yesus suruh saudara belajar seperti anak kecil? Saudara punya anak. Dia mah gak peduli kue yang saudara bawa. Cukup dengan lihat wajahmu, kehadiranmu, itu ekspresinya langsung beda. Nah, kita ini banyak bukan jadi anak Allah. Tapi kita ini jadi orang yang beragama Kristen. Dari mana kita bisa membedakan engkau orang agamawi atau engkau memang anak ilahi? Sederhana. Kenapa engkau puasa? Iya, supaya saya diberkati Tuhan. Ada usaha yang macet jadi saya puasain. Biar lancar. Kok ini pada diem aja, saya tidak bermaksud menuduh saudara. Karena saya bukan iblis yang mau menuduh saudara. Tapi ini kondisi roh agamawi itu begitu. Kenapa sih kamu kok rajin banget doa pagi? Iya rasanya kalau saya nggak doa pagi itu kayak kehilangan sejahtera. Yang lain lagi bilang kayak agak apes gitu kalau hari itu nggak doa pagi. Hah. Jadi sama kayak berita terakhir tuh Gunung Kawi bikin kaya. Kenapa? Agamawi. Kenapa sih kamu ke gereja? Oh iya dong, ke gereja saya supaya diberkati Tuhan. Kan ada ayatnya bilang jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Terus ngapain kamu ke gereja? Iya, ya gimana ya rasanya kalau nggak ke gereja seminggu itu kayak ada yang kurang hidup kita. Apa itu? Itu namanya nafsu keagamawian. Wah, kok seperti itu? Iya. Semua agama merujuk Tuhannya itu diri kita.
Ayo percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus mati masuk surga. Siapa yang diuntungkan? Saudara kan. Kan agama begitu kan. Kenapa sembahyang? Kenapa doa? Kenapa memberi? Ya supaya berkelimpahan Pak. Jadi semua fokus adalah saya. Aku. Diriku. Bisnisku. Pokoknya semua serba aku. Nah. Kalau anak Allah beda. Makanya Yesus bilang bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang jadi. Anak tidak akan mengerjakan apapun kalau Bapak tidak mengerjakannya. Anak tidak mengatakan apapun kalau Bapak tidak mengatakannya. Siapa fokus sentralitasnya? Bapak. Kalau kita agama fokus sentralitasnya siapa? Saya. Saya doa supaya tenang. Saya doa supaya enggak sial hari ini. Inilah yang membuat Tuhan enggak nyata dalam hidup kita. Karena apa? Kristusnya itu bukan Kristus. Tapi ini Raja aku namanya. King I. Apa-apa aku, apa-apa aku. Nah Tuhan mau ngajak saudara. Sekarang keluar dari keagamawian. Kenapa saya harus menjumpai Tuhan setiap pagi? Ya iya dia Bapa. Dia Tuhan. Dia Raja, dia pencipta. Dia sudah tebus hidup saudara. Ngapain kamu datang sama Tuhan pagi hari? Nanya sama dia. Apa job hari ini buat saya? Saudara, ini kan saya lagi banyak ikut jaringan doa. Orang bilang, karena doalah terjadi kegerakan. Enggak ada. Baca sejarahnya, enggak ada. Kegerakan itu lahir karena doa. Bodoh, baca di Alkitab, enggak ada. Makanya orang bilang bikin menara doa, bikin ini. Saya bukan anti, enggak ada. Kegerakan itu lahir karena berdoa. Ayo kita buka ayatnya. Ayo kita lihat sejarah kegerakan dari tahun ke tahun. Enggak ada. Kegerakan itu terjadi. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas sebuah bangsa itu terjadi. Karena ada satu orang yang taat. Suruh apa? Doa. Jadi doa. Tapi bukan doanya sebenarnya. Karena ketaatan dia. Disuruh doa, dia doa. Kumpulin beberapa orang untuk mulai doa. Dia kumpulin. Doa. Setelah doa, ayo pergi ke jalan-jalan. Dia ikut pergi ke jalan-jalan. Ngapain di jalan-jalan? Kabarkan kabar baik. Ceritakan tentang Yesus. Dia taat. Terjadilah revival. Nah orang menyebutnya karena berdoa. Enggak. Kalau saudara berdoa karena agamawi. Ya kan, kenapa kita doa? Iya soalnya kemarin ada isu. Akan terjadi seperti tahun 98. Terus kalau terjadi kayak 98 lu enggak kenapa? Ya gua doa biar gua selamat. Ya. Kenapa? Pengen selamat. Loh, kalau cara Tuhan memulihkan Indonesia dibikin chaos dulu, masalah buat lo. Satu kelompok orang datang ke kebun saya. Dia bilang, ini ke depan. Pemerintah akan begini, pemerintah akan begitu. Kita akan dipasang chip. Jadi kami berencana akan beli tanah. Kami akan slow living. Ntar dulu. Kenapa pikir gitu? Iya, ini nanti akan ada penganiayaan begini. Terus jadi maksudnya kamu mau beli lahan, bertani di sana ngapain? Supaya selamat. Saya mendengar itu geleng-geleng kepala. Kenapa? Kenapa orang percaya nyarinya selamat buat dirinya sendiri? Bukankah saudara itu terima Yesus harusnya engkau hidup seperti Yesus? Harusnya setiap kita tuh siap jadi martir. Oh Pak kalau gitu kita mengharapkan kekacauan. Tidak.
Kalau memang harus terjadi kekacauan untuk terjadinya sebuah kebangunan rohani, kenapa tidak? Kenapa kita harus takut? Kalau memang saudara saya harus mengalami bagian dianiaya, oke, datang sama dia selalu baru setiap pagi. Saudara pikir orang yang pada zaman dulu dianiaya nggak bisa lari? Bisa. Bisa kabur? Bisa. Tapi mereka memilih. Gimana jadinya kok dijadiin obor di tengah laut, di tengah taman dijadikan lilin lalu dibakar hidup-hidup. Tapi kok mereka bisa mengalami itu? Kenapa? Ada anugerah yang menyertai. Percayalah kalau saudara harus alami aniaya, enggak mungkin Tuhan tuh diem aja. Stefanus dirajam batu. Bukan aduh, ketawa dia. Kenapa? Karena dia udah gak lihat rasa sakit lagi. Dia lihat Yesus nyala. Saudara bisa bayangkan. Orang diadu sama gladiator. Lah, tentara aja kalah lawan gladiator. Apalagi orang biasa. Tapi mereka apa? Masuk ke tempat gladiator. Oh, gladiatornya udah pengen bunuh orang ini. Dia nyanyi. Laskar Kristus majulah. Tepuk jidat saudara. Kok bisa? Dia tahu selalu baru setiap pagi kasih setianya. Nah, saya mau ngajak saudara. Kalau memang harus kacau, nggak usah takut. Tuhan akan jaga kita. Kalau memang akan terjadi lagi seperti 98 untuk terjadinya sebuah revolusi, sebuah bangsa, nggak masalah. Tapi jangan juga kita berdoa karena kita tuh takut untuk alami aniaya. Nah, Tuhan ngajak kita hidup pada hari ini. Makanya saudara itu disuruh doa pagi, suruh nyembah Tuhan, suruh cari Tuhan, bukan seminggu sekali. Bukan pas persekutuan, tapi setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Tuhan tuh mau ngomong sama kita. Apa jobmu di hari ini? Kalau dia kasih ayat, itu bukan kasih ayat, kasih firman supaya saudara itu feel good. Bukan. Itu supaya saudara praktek firman. Saudara, saya suka bingung orang datang ke gereja. Saya bilang, kenapa kamu ke gereja? Iya, saya pengen dengar khotbah yang bagus. Salah. Ke gereja itu bukan untuk dengar khotbah yang bagus. Wah, tapi di situ pendetanya diurapi. Ke gereja itu bukan untuk dapat kecipratan urapan. Sama seperti saudara persekutuan ini bukan untuk dapat kecipratan urapan. Bukan untuk dapat firman yang bagus. Saudara dan saya itu ke gereja karena engkau tuh sedang punya hasrat. Ingin jadi pelaku firman. Engkau punya hasrat, engkau tuh ingin jadi bagian dari tubuhnya. Saudara, saya khotbah bagus, berfungsi. Saudara ada berapa puluh orang, diem aja. Enggak guna bagi kerajaan. Enggak guna. Kenapa? Karena tubuh Kristus. Kenapa saudara dikhotbahin? Kenapa saudara diinput oleh firman? Supaya saudara itu menemukan tujuan keberadaan saudara di muka bumi ini. Saudara menemukan fungsimu sebagai bagian dari tubuhnya. Bayangkan kalau saudara hidup pada hari ini. Kalau engkau hidup pada masa lalu, engkau udah gak bisa mikir yang lain. Saudara, engkau mikirnya dirimu, itulah agamawi. Kalau engkau hidup di jerat dunia ini, engkau gak mikir yang lain. Engkau cuma mikir sukses, kaya, berkelimpahan. Masa depan yang lebih baik. Engkau gak bisa. Tapi kalau engkau hidup pada hari ini, engkau bersekutu dengan dia. Tuhan datang pada hidup ibu. Tiba-tiba somehow, ibu yang tidak suka anak kecil, tiba-tiba suka anak kecil. Tiba-tiba bisa mikirin anak-anak yang diaborsi. Tiba-tiba mikirin anak yang di panti asuhan. Apa itu? Tuhan lagi datang nih. Untuk membangun hidup seseorang. Berfungsi sebagai tubuhnya. Di pagi itu Tuhan datang lagi kepada yang lain. Tiba-tiba orang teringat tentang trafficking. Orang dijual, orang dibuat begini. Saudara hancur hati.
Saudara berdoa untuk itu. Roh Kudus bekerja. Saudaralah sekarang jadi kaki tangannya sorga. Itu tujuan kita bergereja Bapak Ibu. Bukan nyanyi di dalam gereja, haleluya, 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 haleluya. Dan pulang halelupa. Makanya saudara saya disuruh membangun keintiman. Hidup pada hari ini. Kalau hidupnya pada masa lalu, mikirnya aku terluka, aku pernah gagal, aku trauma. Ya udah, sentralitasnya engkau. Kalau engkau membangunnya cuma hanya untuk sukses, kaya, berhasil. Sama juga. Dirimu juga yang kau pikirkan. Nah Tuhan tuh ingin ngajak kita hidup pada hari ini. Jadi dia akan hidup pada hari ini bersama dengan saudara. Dia tuntun saudara. Nah ini loh masalah dunia. Aku mau share masalah dunia ini buat kamu. Supaya apa? Supaya kamu yang kerjakan. Gimana caranya? Dengan caraku kata Tuhan. Aku akan guidance kamu. Aku beri Roh Kudus bukan supaya kamu feel good. Dia akan coaching kamu. Bagaimana caranya? Dia akan jadi instruktur kamu, pelatih kamu. Bagaimana mencapai ke sana. Bayangin saudara, kalau kita persekutuan nih. Katakan ini gak tahu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Seminggu sekali. Tiap hari saudara hidup pada hari ini. Pulang. Tuhan berbicara pada saudara setiap hari, setiap pagi. Bayangkan ada 20 orang punya tugas yang berbeda dari Tuhan. Dunia berubah. Kenapa dunia tidak berubah? Kenapa Indonesia tidak berubah? Karena saudara dan saya cuman berdoa. Sementara Tuhan nunggu saudara, ayo kerja. Enggak Tuhan doa aja, kerja. Cuma enggak Tuhan aku tersakiti oleh itu. Ada pendeta itu bikin aku jengkel. Ada pendeta itu nipu aku. Masa lalu lagi. Oh sorry Tuhan aku sibuk bisnisku menggurita. Wah besok aku harus meeting. Besok lagi aku kesini. Oh besok aku harus keluar negeri. Udah. Tuhan gak bisa ngomong hari ini. Hari ini. Ya tujuan Tuhan mengumpulkan saudara. Menebus saudara. Itu adalah supaya saudara tuh bisa jadi partnernya Tuhan. Hidupnya pada hari ini. Itu tuh banyak orang jahat di sana. Kenapa banyak orang jahat? Karena orang benernya diem. Sekarang Tuhan melatih kita lewat Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan kalau kita punya gereja seperti itu, selesai. Kita selalu menggantungkan diri pada bahwa kita berharap ganti presiden. Mau ganti presiden setahun sekali, kagak bakalan. Gak bakalan. Kenapa? Tanggung jawab pemulihan dunia ini. Itu tanggung jawab gereja Tuhan. Bagaimana caranya? Ya Tuhan ingin saudara hidup pada hari ini. Kenapa gereja gak bisa diajak kerjasama? Karena semua orang di dalam gereja sibuk dengan berkutat dengan masa lalu atau sibuk meniti karir untuk masa depannya. Enggak ada yang mau hidup bersama Tuhan pada hari ini. Tuhan gak bisa curhat, gak bisa cerita rencananya. Gak bisa cerita apa yang sedang dia mau kerjakan. Saudara bisa bayangkan. Seandainya kita mulai hidup pada hari ini. Tuhan tuntun kita. Saudara bisa bayangkan ada 20 orang, kita punya 20 jenis pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan yang tuntun. Saudara, dunia pasti berubah. Nah saya ingin ngajak saudara. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ibrani 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ibrani 4 ayat 7 sampai 10. Temu saudara? Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain.
Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Setiap saudara itu mau dibawa Tuhan masuk yang namanya hari perhentian. Apa itu hari perhentian? Tadi saudara itu enggak lagi sibuk dengan dunia ini. Tuhan akan mulai berbicara kepada saudara untuk saudara itu berfungsi sebagai bagian dari tubuhnya. Saudara akan mulai menemukan tujuanmu untuk hidup di bumi ini untuk apa dan apa yang harus kau kerjakan. Tuhan membawa saudara masuk ke dalam restnya Tuhan. Kenapa? Saudara, dunia itu gonjang-ganjing. Enggak ada yang stabil di dunia ini, betul enggak? Tapi Tuhan itu menyediakan satu hari buat saudara dan saya itu suatu hari yang namanya bisa rest. Makanya kalau bahasa Inggris itu kan bukan good night tapi have a good rest ya. Itu yang paling bagus kan ya, have a good rest. Jadi karena ada orang tidur tapi pikirannya melayang-layang. Makanya dia bangun, kan harusnya kalau saudara bangun tidur itu kan fresh, segar. Ada orang bangun tidur badannya bonyok. Kayak kecapean. Kenapa? Dia enggak rest. Saudara makan itu harusnya semua yang saudara makan itu jadi energi. Betul enggak? Tapi ada orang makan, seberapapun dia makan rasanya enggak pernah puas dan enggak pernah kenyang dan enggak pernah menghasilkan sebuah vitalitas atau kekuatan, kesegaran tubuh. Kenapa? Enggak rest. Saudara punya uang banyak tapi saudara terus khawatir. Kok bisa begitu? Ya itu, rest. Nah Tuhan tuh ingin bawa saudara dan saya itu hidup di dalam restnya dia. Wah Pak, tapi kan saya punya masalah. Iya, tapi engkau tuh belajar percaya bahwa engkau dibawa Tuhan masuk ke dalam hari perhentiannya dia. Di hari perhentiannya engkau bisa tidur nyenyak, makan enak, menikmati kehidupan ini, berjalan bersama dengan dia. Gimana dengan masalah semua itu? Pasti ada jalan keluar. Gimana cara jalan keluarnya? Ia selalu baru setiap pagi. Yang perlu kau lakukan hanya datang kepada dia, bangun relasi dengan dia. Waktu engkau membangun relasi dengan dia, dengarkan. Pada hari ini aku berbicara kepadamu. Nah, dengarkan perkataan dia yang hari ini. Tapi gimana kalau hari ini kau gagal mendengar suaranya? Besok kau mulai lagi pada hari ini ketika engkau mendengar suaranya. Kalau engkau berjalan seperti itu dalam kehidupanmu, engkau akan nikmati namanya a good rest. Do the best and God give you the rest. Ada banyak orang gak bisa menikmati kehidupan ini. Dan sayang sekali kalau kehidupan ini tidak dinikmati. Saudara, harusnya engkau tuh adalah orang yang paling berbahagia yang bisa menikmati semua ini di dunia ini. Oh, harus tunggu banyak duit? Gak perlu. Ada orang yang menentukan Tuhan untuk punya banyak duit. Tapi saudara kalau saudara gak punya banyak duit, gak apa-apa. Nikmati saja apa yang saudara punya. Ada orang yang harus punya rumah yang rumahnya kayak stadion lapangan bola. It's okay. Tapi saudara juga bisa menikmati rumah kecilmu itu. Dengan sangat puas, dengan sangat indah. Kenapa? Kalau engkau hidup pada hari ini. Tuhan tuh bawa engkau kepada hari perhentian yang Tuhan sediakan. Di dalam hari perhentian itu enggak ada lagi kekhawatiran. Di dalam hari perhentian itu enggak ada lagi rasa capek, rasa lelah, rasa penat. Di dalam hari perhentian itu enggak ada lagi ketakutan akan masa depan. Di dalam hari perhentian itu kau rest. Sama seperti Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya. Demikian engkau berhenti dari semua pekerjaanmu. Kenapa? Karena yang muncul sekarang dalam hidupmu adalah iman. Kau percaya pada apa yang Tuhan akan katakan. Kau percaya pada apa yang Tuhan kerjakan. Kau percaya pada firman-Nya. Disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, hari ini saya mengajak saudara. Kenapa banyak orang percaya tidak menemukan fungsi dan tujuan keberadaan dia di bumi ini? Kenapa saudara sebagai umat Tuhan di Indonesia tidak menemukan posisi saudara yang seharusnya? Karena kita nggak pernah berjalan bersama dengan dia pada hari ini. Kita sibuk dengan masa lalu atau sibuk dengan masa depan. Padahal Tuhan ingin ngomong.
Dia ingin cerita pada kita, ini ada masalah di sini. Engkau bisa jadi solusinya. Ini ada kondisi ini di sini. Engkau bisa jadi solusi. Itu yang harus terjadi pada kita. Amin, saudara. Sebagai penutup, kami di gereja itu enggak punya banyak orang, hanya kurang lebih 50 orang. Kami mulai berdoa supaya gereja itu enggak punya tembok. Karena kalau gereja punya tembok susah orang masuk. Jadi kami ingin membangun gereja tanpa tembok. Gimana caranya? Kami latih jemaat untuk mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Menemukan apa yang Tuhan bicara dalam hidupnya. Saudara, bayangkan kalau kita punya 50 orang. Dari 50 orang itu anggaplah 2-3 orang ternyata dia konsen terhadap masalah sampah. Kan pelayanan bukan WL doang. Pelayanan kan bukan khotbah doang. Saudara lihat, pemerintah kita tuh udah gagal ngatasin sampah. Terus tanggung jawab siapa sampah itu? Kita. Gimana caranya? Ya itu tadi. Harus ada orang yang mulai berjalan bersama dengan Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan cerita, ini yang harus kau lakukan. Ini yang harus kau kerjakan. Saya bisa bayangkan kalau dari 50 orang dan masing-masing orang menemukan suara Tuhan dalam dirinya. Saya percaya sebuah kota bisa ditransformasi. Nanti ada orang lagi, ini beberapa kami lagi jalan seperti itu. Jadi ada orang yang orang muda nih lagi mau belajar sampah. Bagaimana supaya sampah ini kita mulai untuk kita bisa membenahi sampah. Oke lah belum tingkat kota, tapi paling nggak tingkat komunitas kita. Beberapa lagi menangkap, wah ternyata sekarang itu orang Indonesia itu literasinya kecil, numerasinya kecil. Literasi itu kemampuan membaca, numerasi itu kemampuan berhitung. Ya kan, ketemu matematika kan takut semua anak-anak biasa kan. Nah, ada yang muncul di tengah-tengah kami. Wah, kita bikin kids club. Apa itu kids club? Untuk umum. Ngapain? Kita ngajarin anak-anak kecil dari mulai umur 4 tahun sampai umur 13 tahun. Ngapain kita ajarin? Kita ajarin membaca, menghitung. Saya bisa bayangkan, seandainya dari satu gereja kecil punya 30 jenis pelayanan dan pelayanannya bukan di dalam gereja, tapi di luar. Wow. Saudara, satu kali saya pernah kunjungi satu panti asuhan. Nangis saya saudara. Saya ini bukan orang kaya yang gak terbatas, tapi saya hancur hatinya. Kenapa saudara? Datang saudara. Saya tanya, ini anak dari mana? Dia bilang, ini anak adalah anak-anak yang mau diaborsi. Tapi sekelompok orang ini saya kenal ibunya. Ibu-ibu. Dia berdiri, dia berkata, saya dapat dari Tuhan. Saya bilang, jangan gugurkan. Tinggal di rumah saya. Jadi ini awal pelayanan tuh, orang yang mau ngegugurin tuh disuruh tinggal di rumahnya. Dari hamil 2-3 bulan itu dirawat sampai lahir. Setelah lahir, kadang-kala enggak bu, ditinggal, ibunya kabur. Enggak mau melihara. Karena kebanyakan kan kecelakaan dan lain sebagainya. Tinggal. Dari 1 orang, 2 orang, lama-lama kan anaknya banyak. Akhirnya dia buka untuk adopsi. Siapa yang mau adopsi, siapa yang mau ambil, silakan. Tapi ya tetap ada kan ada aturannya, ada aturan kan, secara pemerintahan kan ada aturan, nggak bisa sembarangan. Saya bisa bayangkan nggak? Terus saya datang, itu ada anak yang 1 bulan ada 8 orang, yang umur 6 bulan itu ada sekitar 10 orang, lalu yang nggak teradopsi udah SD gitu, itu ada banyak. Terus saya tanya, lalu bagaimana ibu membiayai semua orang ini? Ya hanya doa dan melihat apakah ada gereja atau orang percaya yang punya hati yang sama. Saudara, itu lutut saya gemetar. Disitulah saya menangis, bukan karena sedih lihat anak-anak itu. Saya sedih menangisi diri saya yang terlalu egois dengan apa yang saya alami.
Padahal Kristus itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan memberi dirinya sebagai korban tebusan untuk manusia. Saudara, gereja sudah terlalu jauh. Maka saya ingin ngajak saudara, kalau engkau hidup di masa lalu, gereja itu gak pernah pindah. Bosan saya kalau ketemu orang konseling, apa yang dibilang? Sakit hati Pak, pendeta anu begono, pendeta anu begono. Kenapa saudara ngerikot pendeta anu, pendeta anu? Saya kepahitan Pak. Kenapa kepahitan? Karena bapak saya keras Pak. Loh, bukannya bagus? Kadangkala gereja itu membuat orang itu jadi gak waras. Kenapa? Bapak saya galak Pak. Ya baguslah punya bapak galak. Kenapa? Ada hal yang Tuhan ingin ajar dalam hidupmu. Saya saudara, waktu saya tuh punya ayah, itu keras banget. Galak banget. Kalau pokoknya salah hajar, tempeleng. Nah, itu tempelengnya kadang-kala pakai, tahu nggak Bapak Ibu apa? Sisir nenek-nenek zaman dulu itu yang setengah lingkaran. Wah itu ngejeplak kalau dipukul itu. Waktu saya bertobat, enggak ada tuh saya sakit hati. Kenapa? Kan waktu saya bertobat saya terima kasih Kristus. Saya mulai melihat, wah bagus ya. Saya dididik keras berarti ada tujuan Tuhan. Ya betul, Tuhan latih saya untuk saya jadi misionaris. Ya bayangin kalau misionaris cengeng saudara. Kebayang ceritanya bagaimana? Saya nggak bisa sekolah. Lulus SMP nggak bisa sekolah. Saya nggak bisa lanjut ke SMA. Jadi saya lulus SMP. Waktu saya bertobat, saya nggak menyesali. Kenapa sih mami papi nggak sekolahin saya? Enggak, saya bersyukur. Kenapa? Berarti ada rancangan Tuhan ingin buat orang yang tidak sekolahan ini seperti orang yang sekolahan. Pokoknya saya percaya saudara, saya ini tidak sekolah Alkitab. Jadi sekeluarga besar saya itu ada 5 atau 4 orang itu sekolah Alkitab. Dan 4-4-nya gak jadi pendeta. Saya yang tidak sekolah pendeta, saya jadi pendeta lagi. Nah, kalau saudara terus merujuk pada masa lalu, gak bisa kita berjalan dalam rencana dan agenda Tuhan. Kalau saudara hidupnya terus ingin meniti karir masa depan yang lebih baik, gak bisa hidup dalam agenda dan rencana Tuhan. Gak bisa. Tapi kalau saudara mulai hidup pada hari ini, engkau luangkan dirimu, luangkan waktumu, beri hidup, beri hatimu, Tuhan bicara. Kalau kita bisa lakukan itu, itulah yang namanya kegerakan tubuh Kristus. Setiap saudara itu punya panggungmu di tengah dunia ini. Saya menantang saudara hari ini. Saya percaya beberapa saudara sudah diberkati Tuhan. Saya percaya beberapa saudara untuk makan minum itu gak usah mikir lagi lah. Makanya saya sekarang mau ajak saudara hidup pada hari ini. Tanya Tuhan, apa part saudara, bagian saudara. Saya pelayanan itu dari umur 17. Jadi ini adalah 32 tahun saya pelayanan. Dulu pelayanan saya itu hanya berkutat di dalam gereja. Sampai satu kali Tuhan ngasih sebuah clue dalam hidup saya. Apa clue-nya? Perhatikan para petani. Wah, saya mikir waktu itu, bukan bidang saya nggak ngerti. Tuhan bilang perhatikan. Saudara tahu? Tuhan bawa saya untuk mulai belajar kehidupan seorang petani. Mengenali satu petani dengan petani, membuat network dari para petani. Lalu Tuhan kasih tugas, mulai sejahterakan orang-orang itu. Caranya bukan dikasih duit, caranya bukan dikasih bansos kata Tuhan, diajar. Muncullah pelayanan para petani. Nah, saya membayangkan seandainya 50 orang dalam sebuah gereja kecil. Dan kita sama masing-masing berjalan bersama dengan Tuhan pada hari ini. Dan masing-masing orang menemukan sebuah clue dari Tuhan. Apa yang harus dia kerjakan di tengah kehidupan bermasyarakat. Indonesia gak akan sama lagi. Kota-kota gak akan sama lagi. Tapi kenapa itu belum terjadi tadi?
kita terus ditarik ke masa lalu. Dan sebagian besar terus mengejar apa yang ada di depan kita. Meniti karir kita. Kita lupa bahwa Tuhan menebus kita untuk kita mengerjakan agendanya. Tuhan menebus kita untuk kita itu jadi partner kerja Tuhan di muka bumi. Dan hari ini, biar seberapa banyak kita yang hadir pada malam hari ini, Tuhan gak perlu melakukan pencariannya lagi. Karena dia menemukan sekarang partner kerjanya di tengah kita. Amin. Bangkit bersama Tuhan, inilah hidup kami. Hora blako namaralama syaka. Hora blako namaralama syaka. Kami tidak mau terikat dengan masa lalu Tuhan. Kami tidak mau berkajang pada masa lalu. Kami juga tidak mau disibukkan dengan berbagai hal untuk masa depan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah atas masa depan kami. Dan Engkau sudah berjanji akan memberikan masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan dalam hidup kami. Tapi malam ini Tuhan, kami datang sebagai satu bagian dari tubuh-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah malam ini Kau menemukan kami. Bukan lagi sebagai penikmat hadirat Tuhan. Tapi Kau menemukan kami malam hari ini. Untuk kami bisa berpartner dengan Engkau. Untuk kami jadi rekan sekerja Allah. Rekan sekerja di ladang Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami saat ini. Kami tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari angka bunuh diri meningkat. Tapi kami juga tidak mau digerakkan oleh data dan fakta masalah. Kami ingin digerakkan oleh hati Tuhan sendiri. Kami ingin digerakkan oleh suara firman-Mu. Kami bukan digerakkan oleh kebutuhan. Tapi kami digerakkan oleh suara Tuhan. Malam ini berbicara tengah-tengah kami. Jamalah hidup kami Roh Kudus. Kalau selama sekian waktu lamanya kami sibuk dengan masa lalu kami. Tapi biarlah malam hari kami alami kuasa penebusan Kristus. Yang menjadikan kami baru. Born again. Kalau kami sekian waktu lamanya sibuk. Dengan ambisi kami, cita-cita kami. Target-target hidup kami. Hari ini Tuhan bawa kami. Mengenali isi hati-Mu Bapa. Karena kami tahu Kau mengasihi kami. Kau sangat mencintai kami. Engkau sayang sama kami Tuhan. Biar malam hari ini Engkau memulihkan hidup kami. Dan membawa kami pada posisi rohani yang seharusnya. Hora blako ne marala masyaka. Huralama syaka taralama. Ambil waktu doa sama Tuhan. Saya merasakan ada kasih Bapa. Saya merasakan Dia datang sebagai seorang Bapa di tengah-tengah kita. Hura blako dena masyaka. Hura bakane marablasek. Hura baba bashederele masyada. Hora lama shanda maya kara lama sikara lama. Oh Jesus, kini hidupku, yes Lord. Oh yes God, kura blakon. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Saya melihat Tuhan sedang datangi kita satu persatu. Dia memegang tanganmu.
Dan dia menumpangkan tangan atas kepalamu. Dan dia berkata semuanya pasti baik-baik saja anakku. Masuki hari perantianku kata Tuhan. Masuki hari perantianku. Hura blakone nama syaka. Hura blakone nama syakara. Oh Jesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Jamah kami malam hari ini, baharui batin kami, baharui hati kami Tuhan. Angkat kami, bawa kami dalam posisi rohani yang baru. Bahwa kami bukan lagi jemaat biasa, kami bukan lagi orang Kristen biasa, kami bukan lagi orang percaya biasa. Kau membawa kami naik ke level yang baru. Kami jadi rekan sekerja Allah di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya dunia adalah ladang-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah ladang-Mu yang subur ini Tuhan. Kami berdoa, pakai kami, urapi kami, bangkitkan kami, hidupkan roh kami. Bawa kami Roh Kudus. Bawa kami Roh Kudus. Hamba berdoa, bangkitkan tiap-tiap kami. Bukan lagi sebagai level jemaat biasa, tapi kami bangkit di dalam kuasa roh. Kami jadi rekan sekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami jadi hamba-hamba-Mu Tuhan.
yang bisa kau pakai, yang bisa kau utus. Kami memanifestasikan kehidupan Allah. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau hidup pada hari ini. Tuntun kami, pimpin kami, berbicara pada kami. Kami membangun relasi dengan Allah yang hidup, dengan Bapa yang baik. Mulailah kembali kegerakan Roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Mulailah kembali kegerakan Roh-Mu dalam hidup kami. Biar revival terjadi lewat hidup setiap kami. Di rumah-rumah, di kantor-kantor. Bahkan di jalan-jalan Tuhan terjadi revival lewat hidup kami. Lewat apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus. Saudara, ini yang saya percaya, lawatan Tuhan tidak hanya akan terjadi di gereja. Tapi di bengkelmu, di tokomu, di usahamu. Di tempat di mana engkau berada, di kantormu, di sekolahmu, di rumah tanggamu. Di tetanggamu akan mulai terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Karena ada partner kerja Tuhan, yaitu hidup kita. Terjadi. Meteraikan semua firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah atasmu, terjadilah atasku. Kita menjadi kawan sekerja Allah di ladang Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima semua firman ini. Sama-sama katakan amin. Saya ingat